Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, mengajak manusia kepada Allah, dan sebagai pelita yang menerangi. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pengajian kita di subuh ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Tajul Asrar fi Tahqiqi Masyrabil Arifin min Ahlil Istifsar. Satu kitab dalam ilmu tasawuf yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Qaddasallahu sirrah. Pertemuan yang lalu, pertemuan pertama, telah kami bacakan muqaddimah atau pengantar dari kitab Tajul Asrar ini. Insyaallah pada pertemuan kita yang kedua di subuh ini saya lanjutkan pembacaan kitab ini. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Penulis kitab ini yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, semoga Allah mensucikan rahasianya dan memberikan kepada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, dan ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, laqad talaba minni ba'dul asdiqai minat tullabi wal ikhwani minal ahbabi ballaghahu Allah ta'ala ila muradihi wa ja'ala insya'allahu
min khairi ibadihi an aktuba lahu risalatan fi tahqiqil ulumi wa tadqiqil fuhumi minal futuhatir rabbaniyati wal asraril ilahiyati. Sungguh saya telah diminta oleh beberapa teman, baik dari kalangan murid-murid maupun dari saudara-saudara, dari kalangan ahbab, orang-orang yang mencintai dan dicintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada apa yang menjadi tujuannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka dari kalangan hamba-hambanya yang terbaik. Mereka meminta kepada saya agar saya menuliskan untuk mereka satu risalah yang memuat tahqiqil ulum, penjelasan tentang ilmu, dan tadqiqil fuhum, rincian pemahaman yang mendalam tentang futuhatir rabbaniyah wal asrar al ilahiyah, tentang futuhat rabbaniyah, hal-hal yang disingkap, dibukakan dari rahasia-rahasia ketuhanan dan rahasia-rahasia ilahiyah. Jadi pada bagian awal dari kitab ini, Syekh Yusuf Al-Makassari menceritakan tentang latar belakang penulisan kitab ini. Jadi sesungguhnya beliau menulis kitab ini bukan karena keinginan beliau pada awalnya, tapi itu adalah karena permintaan dari murid-muridnya, dari saudara-saudaranya, ya, dari kalangan orang-orang yang mencintai beliau. Lalu kemudian beliau mendoakan mereka semua supaya termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik. Mereka lah yang meminta kepada Syekh Yusuf Al-Makassari untuk menuliskan satu kitab yang memuat penjelasan tentang futuh artinya terbukanya hal-hal yang tadinya tersembunyi, ya, futuhat rabbaniyah, dan juga asrar, hal-hal yang tadinya bersifat rahasia-rahasia ketuhanan. Lalu fastakhartullaha, saya kemudian beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'aqauli, disertai dengan ucapan saya kepada mereka, lastu ahlan lihadzal maram. Ya, saya sebetulnya bukanlah orang yang ahli, bukan orang yang tepat untuk tujuan itu. Jadi bagian ini menunjukkan kepada kita dua pelajaran. Yang pertama yaitu pentingnya untuk istikharah, meminta petunjuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dihadapkan pada satu urusan. Jadi beliau tidak secara langsung dan secara otomatis memenuhi permintaan dari murid-muridnya tersebut, tapi beliau istikharah, mohon dulu petunjuk kepada Allah SWT. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ini umatnya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan tuntunan, idza hamma ahadukum bil amri falyarka raka'ataini. Apabila ada salah seorang di antara kalian yang punya keinginan untuk melakukan satu urusan apa saja, falyarka raka'ataini, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Summal yaqul, setelah itu, setelah selesai salat,
Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis tadi Nabi memberi tuntunan, kalau ada yang punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik tentunya, maka hendaklah ia istikharah. Nah, ulama kita membuat rincian bahwa istikharah itu dilakukan pada hal-hal yang mubah, hal-hal yang hukum asalnya boleh. Kalau yang wajib ya tidak perlu diistikharahi. Misalnya masuk waktu salat, tidak usah kita istikharah. Ya Allah, apa saya akan salat atau tidak, ini saya mau petunjuk. Karena itu sudah kewajiban bagi kita. Sebaliknya juga hal-hal yang haram, tidak usah lagi kita istikharah, karena sudah pasti apa yang diharamkan itu wajib untuk kita tinggalkan. Tidak usah beristikharah, saya mau mohon petunjuk dulu kepada Allah, apa saya akan berhenti minum atau tidak. Tidak usah istikharah. Kalau minum minuman keras sudah pasti diharamkan, tidak perlu diistikharah, langsung ditinggalkan. Yang wajib bisa kita lakukan istikharah kalau berkaitan dengan waktu. Misalnya haji itu kewajiban, boleh kita istikharah dari segi waktunya, mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jika sekiranya tahun ini yang baik bagi saya untuk menunaikan haji, maka takdirkan misalnya. Ya, kalau bukan tahun ini, maka pilihkan tahun lain yang lebih baik. Nah, boleh. Tapi secara umum istikharah dalam hal-hal yang mubah, termasuk juga dalam hal-hal yang sunnah. Misalnya menulis satu kitab, ini kan dianjurkan, boleh. Bahkan sebaiknya kita istikharah, mohon dulu petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan itu. Salat 2 rakaat, niat di dalam hati, usalli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca doa iftitah, baca surah Al-Fatihah, baca surah. Sebaiknya yang dibaca surah Al-Kafirun rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Setelah itu selesai salat berdoa kepada Allah, dan doanya diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hazal amr, disebut di hati urusan apa itu, khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasribhu anni wasribni anhu waqdur li al khaira haitsu kana summa ardini bihi. Yang artinya, Allahumma ya Allah, inni astakhiruka bi ilmi, saya meminta, saya memohon kepadamu ya Allah pilihan yang baik berdasarkan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik, saya memohon kepadamu ya Allah kekuatan dengan kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya memohon kepadamu ya Allah di antara karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sungguh engkau lah yang maha kuasa, saya tidak punya kuasa. Wa anta ta'lamu wa ana la a'lam, sesungguhnya engkau lah yang maha tahu sementara saya tidak tahu. Innaka anta allamul ghuyub,
Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib yang tersembunyi. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam, jika seandainya dalam pengetahuanmu ya Allah, anna hadzal amra, bahwa urusan ini, nah, sebut urusan itu di dalam hati, ya, khairun li, akan mendatangkan kebaikan untukku dalam 3 hal, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dalam kehidupanku di dunia, wa akibati amri, dan kehidupanku di akhirat. Jadi kalau akan baik dalam agamaku, duniaku, akhiratku, minta 3 sama Allah. Apa itu? Yang pertama, faqdurhuli, takdirkanlah itu bagiku. Jadi takdirkan bagiku. Yang kedua, wayassirhuli, mudahkan bagiku. Karena boleh jadi ada sesuatu ditakdirkan, tapi jalannya susah. Maka kita minta kepada Allah, setelah minta takdirkan, yang kedua mudahkan bagiku. Setelah itu minta yang ketiga, summa barik li fihi, berkahi saya dalam urusan itu. Jadi minta ditakdirkan, dimudahkan, dan diberkahi dalam urusan tersebut. Nah, sebaliknya, wa in kunta ta'lam, jika menurut ilmumu ya Allah, pengetahuanmu ya Allah, anna hadzal amra, urusan ini syarrun li, akan buruk bagiku, fidini, dalam agamaku, wa ma'ashi, kehidupan duniaku, wa akibati amri, dan akhir urusanku, maksudnya akhiratku, kalau akan buruk urusan ini, fasrifhu anni, palingkan urusan itu dariku, wasrifni anhu, dan palingkan saya dari urusan itu. Jadi jauhkan urusan itu dariku, jauhkan juga saya dari urusan itu. Terus minta yang kedua kepada Allah SWT, waqdur liyal khaira aisukana, takdirkan untuk saya kebaikan yang lain, dimanapun kebaikan itu berada. Misalnya ada yang meminta petunjuk kepada Allah, apakah seseorang itu baik untuk dijadikan sebagai pasangan hidupnya. Minta sama Allah yang kedua, kalau akan mendatangkan keburukan, jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya. Lalu minta sama Allah, pilihkan yang lain yang lebih baik, pilihkan yang lain yang lebih baik. Nah, yang ketiga ini yang penting, summa ardini bihi, buat saya ridha dengan pilihanmu itu ya Allah. Karena bisa saja Allah SWT sudah memberikan pilihan lain yang pasti lebih baik, tapi orangnya sendiri yang tidak ridha dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pernah berdoa, ya Allah, jadikan dia sebagai jodohku. Kalau bukan dia yang tercatat sebagai jodohku di Lauh Mahfuz, ubah catatanmu ya Allah, dan tetap jadikan dia sebagai jodohku. Ini mengatur Allah namanya. Diminta sama Allah, kalau buruk, jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya. Jangan malah Tuhan yang diminta mengubah. Minta kepada Allah, pilihkan yang lain yang lebih baik. Lalu yang terakhir, buat saya ridha dengan apa yang menjadi pilihanmu itu ya Allah. Nah, pelajaran kedua yang bisa kita petik dari apa yang dituliskan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Qaddasallahu sirrah, yaitu sifat tawadu, rendah hati. Beliau mengatakan, saya lastu ahlan li hadzal marad, saya sebetulnya bukan orang yang tepat, bukan orang yang pantas untuk memenuhi permintaan itu. Padahal tidak diragukan lagi keilmuan dan kepantasan beliau untuk memenuhi permintaan dari murid-murid dan sahabat-sahabatnya tersebut. Beliau mengatakan, lastu ahlan li hadzal marad, wasirtu min fursani misani hadzal maqam. Saya wala sirtu, saya belum termasuk dalam golongan orang-orang yang sesuai dengan maqam itu.
Ini kerendahan hati beliau, sifat tawadhu'nya. Li ilmi, ya karena pengetahuan saya, bi anni ma kuntu min ahli tasanif, karena saya bukan termasuk orang yang banyak menulis kitab. Ini kerendahan hati beliau. Wala min zawit ta'lib, dan saya bukan penulis kitab. Liqillatil ilmi minni, karena kurangnya ilmuku, wa nuqsatil fahmi, dan kurangnya pemahamanku. Padahal tidak diragukan lagi banyaknya kitab-kitab yang beliau tulis. Kurang sekitar 40-an kitab yang beliau tulis. Itu yang bisa terdeteksi. Belum lagi kitab-kitab yang tidak terdeteksi. Ini yang saya bawa ini masih manuskrip, Pak. Tulisan tangan, masih tulisan tangan. Sehingga agak sulit untuk dibaca, masih tulisan tangan. Bahkan ada beberapa bagian yang sudah tidak terlihat lagi huruf-hurufnya. Bagian-bagian awal yang lalu tidak terlihat. Hanya karena membaca bagian-bagian dari kitab beliau yang lain, maka bisa kemudian diraba-raba. Ini yang bagian yang hilang. Insya Allah ya, yang dimaksud oleh beliau seperti ini. Nah, maka saya juga tidak secara langsung begitu saja untuk membacakan kitab ini. Ini ada izin dari para mursyid. 3 malam lalu saya ziarah ke makamnya beliau. 3 malam yang lalu, malam Senin. Saya ziarah ke makam beliau. Kemudian kemarin pagi saya ziarah ke makam mursyid di Tambua, Syekh Jamaluddin Assegaf Puan Rambah. Tadi malam saya minta izin secara langsung kepada mursyid Syekh Abdurrahim Assegaf Puan, maka beliau izinkannya, silakan dibacakan kitab Tajul Asrar tersebut. Jadi mesti ada energinya, ada kekuatan ya, dari para mursyid-mursyid kita, supaya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin lam yasani muhalafatu qasdit talib wa iradatur ragib li sidqihi fit talab. Kemudian kata beliau, hanya saja meskipun saya merasa kurang ilmu, kurang pemahaman, ini kata Syekh Yusuf, tapi saya tidak punya alasan untuk tidak memenuhi permintaan dari murid-murid tersebut. Saya tidak punya alasan untuk tidak memenuhi keinginan dari sahabat-sahabat tersebut, karena saya melihat kejujuran mereka. Saya lihat kejujuran mereka dalam permintaan itu. Mereka meminta sungguh-sungguh karena ingin mengetahui tentang futuhat Rabbaniyah dan asrar ilahiyah. Saya melihat kesungguhan mereka dalam meminta. Wa iqamatu bis sabab. Dan untuk melaksanakan itu semua, memenuhi sebab-sebab itu, istahartullah. Saya kemudian beristihara, mohon petunjuk kepada Allah SWT. Istahartullah ta'ala. Saya memohon petunjuk kepada Allah SWT marratan ba'da marrah, berulang-ulang. Wa qarrartul istihara qarratan ba'da qarrah. Saya ulangi istihara itu berkali-kali, jadi bukan sekali saja, berulang-ulang, berkali-kali beliau istihara mohon petunjuk kepada Allah SWT. La Allah Rabbuna al-Mannan, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita al-Mannan, yang maha memberi, wa alaihi tiklan, dan kepadanya lah kita bersandar. An yassarali, memberikan kemudahan kepada saya untuk memenuhi tujuan itu. Wal maqsudu wa min alamatil izni, dan diantara tanda-tanda Allah mengizinkan itu adalah at-taisir, yaitu adanya kemudahan. Nah, jadi
Petunjuk dari Allah SWT itu, Bapak Ibu jamaah subuh sekalian, ketika kita salat istirahat tidak mesti lewat mimpi. Kan ada orang biasa bertanya, Ustaz, saya sudah istihara ini 3 malam berturut-turut, tapi belum ada juga petunjuk. Saya belum mimpi-mimpi juga. Nah ini bagaimana? Nah petunjuk dari Allah itu tidak mesti lewat mimpi. Salah satu petunjuk Allah SWT adanya taisir, adanya kemudahan yang Allah beri, atau adanya kelapangan hati. Tadinya hati kita ini ragu-ragu, apa saya ambil atau tidak ini? Ada pekerjaan ditawarkan kita ragu, saya ambil atau tidak ini? Setelah salat istihara, lapang dada kita untuk mengambil tawaran itu. Nah, itu juga petunjuk Allah. Jangan tunggui sampai kita bermimpi. Ada tadinya sesuatu yang rasa-rasanya sulit dikerjakan, sulit. Setelah istihara terbukalah kemudahan-kemudahan. Itu juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk setelah istihara tidak harus mimpi. Bentuknya bisa kelapangan hati, bisa adanya taisir, ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Summa ba'dal istiharati marrat. Kemudian setelah istihara berulang-ulang kali, hasalali al-iznu fi dzalik. Maka saya kemudian mendapatkan izin. Izin dari siapa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saat istihara saya dapat izin. Fakataftu, maka saya kemudian menulis hadhihi risalah nazifa wa nabzatun razifa. Saya kemudian menulis risalah yang jernih ini, yang sifatnya ringkas, substansinya saja yang disampaikan. Sammainaha, yang kami berikan kitab ini, risalah ini kami beri nama, beri judul Tajul Asrar, Tajul Asrar atau Tajul Asrar fi tahqiq masyrabil arifin min ahlil istifsar. Nah, itu judul kitabnya. Ada 3 kitab yang beliau tulis yang menggunakan kata asrar. Yang pertama ini Tajul Asrar, mahkotanya rahasia. Kemudian yang kedua ada Subdatul Asrar, intinya rahasia. Dan yang ketiga yaitu Sirrul Asrar, rahasianya rahasia. Nah, semua ada di dalam manuskrip yang saya bawa ini. Kemudian dalam judul kitab ini disebut Masyrabil Arifin, tempat minumnya para arifin. Jadi agama ini secara umum, begitu juga ilmu tasawuf secara khusus itu adalah masyrab, ibaratnya tempat minum. Minuman apa? Minuman ruhani. Sebagaimana tubuh kita punya kebutuhan, kalau kita haus langsung kita cari air Pak, karena haus. Sebetulnya ruhani kita juga kehausan. Cuma sayangnya kalau tubuh yang haus cepat kita penuhi kebutuhannya, cepat cari air. Nah, tapi rohani kita ini sudah meronta-ronta, sudah haus sekali, tidak pernah kita penuhi kebutuhannya. Kebutuhan rohani itu melalui ibadah yang didasari pada ilmu rasa, ilmu tasawuf. Arifin, orang-orang yang mengenal Tuhannya. Min ahli istifsar, dari para ahli istifsar. Kata basar, basira. Manusia itu punya 2 mata. Mata kepala ini basar namanya. Mata hati disebut dengan basira. Kalau basar berkaitan dengan hal-hal yang indrawi, yang konkret. Tapi kalau basira berkaitan dengan hal-hal yang ma'nawiyah, yang abstrak. Itulah fungsinya basira. Jadi ahlul istifsar yaitu mereka yang mampu menangkap masyair khassa, perasaan-perasaan yang bersifat khusus, yang tidak bisa dilihat oleh basar, oleh mata kepala kita. Saya kira itu yang saya bacakan pada kesempatan ini, baru sampai ke judulnya. Nanti pertemuan depan
kita lanjutkan masuk kepada isi dan kandungan dari kitab ini. Yang terakhir dia sampaikan, wa narju minallahi ta'ala, kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyam fa'abiha, semoga risalah ini memberikan manfaat. At-talibu as-sadiq, para penuntut ilmu yang jujur. Menuntut ilmu mesti shadiq, mesti jujur. Bukan sekedar ikhlas, tapi juga shadiq, jujur. Kalau ikhlas artinya kita tidak riya, tidak mengharapkan pujian, sanjungan, imbalan dari orang lain. Tapi kalau jujur itu maksudnya jujur kepada diri sendiri. Ya, tidak muncul di dalam hati kita sifat ujub, terpesona dengan amalan kita. Nah, jadi beliau mendoakan semoga penuntut ilmu yang shadiq, yang jujur kepada dirinya dapat manfaat. Ya. Kemudian wa yatasharrafu biha ar-ragib, dan orang yang mengharapkan keridaan Allah mendapatkan kemuliaan melalui kitab ini. Jadi diperbaiki niat, jujur, kemudian juga harapan kita adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pengantar kajian kita seperti biasa. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pengantar kajian tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada Bapak Ibu sekalian. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.